Shalom. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangsih dengan menggunakan pujian, kidung jemaat, dan PKJ. Untuk petugas kolektan, tim SPKR 1 yaitu Saudari Oktania, Saudari Wahyu, dan Saudari Dewi Saraswati. Adapun warta jemaat Minggu 14 Juli 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 waktu jam 5 sore. Tempat keluarga Ibu Resmiati RT 3. Pemimpin firman Ibu Pendeta Yuniana Wangsih. Pujian dan doa dari SPK Bapak yaitu Bapak Eko Puput menggunakan pujian kidung jemaat atau bahasa Indonesia. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan kami mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, ibadah Minggu 21 Juli 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian kidung Pasamuan Jawi. Petugas kolektan tim SPKP 1 yaitu Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Kusni, dan Ibu Ririn. Song leader tim Song leader 1 yaitu Saudari Janti, Mada, dan Kristi. Penerima tamu, tim penerima tamu 3, Ibu Maria Rahayu, Ibu Ria Puspita Dewi, dan Bapak Sumarsono. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo, FB online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Mari kita semua masuk dalam saat teduh. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami semua sehingga kami ada dalam keadaan baik saat ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan baik saat ini yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah Sabat pada hari ini. Bapa, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak dan siap untuk beribadah pada hari ini. Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi Ibu Pendeta Yuniana Wangsih yang saat ini akan memimpin ibadah hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu dan kehendak-Mu saja. Kiranya Engkau juga memimpin setiap kami, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, petugas kolektan, semua yang turut ambil bagian pada pelayanan hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami semua Bapa, jemaat-Mu di sini, sehingga kami beroleh firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pembuka dari kidung jemaat 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita.
kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama mendengarkan sabda mula dalam ibadah Sabat ini. Yesaya 28 ayatnya yang ke-17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Demikian sabda mula, dan mari kita memuji Tuhan kembali dengan haleluya pujilah dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, pada saat kita menghadap Tuhan, kita semakin sadar mengenai dosa kita, baik dosa pribadi maupun dosa jemaat. Sering kita tidak mengasihi Tuhan,
namun menjauhkan diri darinya. Sering kita tidak mengasihi sesama kita, namun membencinya. Sebab itu jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur atas rahmat dan kasih-Mu kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua oleh karena kasih Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus telah mengikat kami dalam keselamatan. Kami dimampukan untuk dengan gembira dan sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tahirkan kami agar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh Engkau berkenan. Agar apa yang kami lakukan nantinya sungguh itu semua adalah Tuhan sediakan. Agar kami dapat meraihnya dan kami melakukannya dengan penuh sukacita dan syukur bagi Tuhan dinyatakan dalam setiap kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini ada di dalam persekutuan kami di gerejamu ini. Kami percayakan dari mulai sampai selesainya ibadah ini, Engkau sendiri yang akan menyatukan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersama membaca atau mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Segala puji dan syukur atas anugerahnya. Bagi setiap orang yang menerima anugerah juga akan menerima petunjuk hidup baru. Dilanjutkan dalam petunjuk hidup baru dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian berita anugerah dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersama-sama memuji dan hormat kepada Tuhan atas anugerah dan petunjuk hidup baru dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 25, bait 1, 4, dan 5. Kita nyanyikan yang 10. Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Oleh karena itu, di bagian sekarang mari kita bersama-sama mengucap syukur atas pemujian dan hormat kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 25. Bait 1 dinyanyikan bersama-sama, bait 4 dinyanyikan kaum pria, dan bait kelima dinyanyikan kaum wanita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengucap pemujian dan hormat kepada Allah. Kidung Jemaat 25, bait 1 semuanya, bait 4 pria, dan bait 5 wanita. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432. Dunia yang penuh penderita.
Siapa yang ditanya dan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita dari istri dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Karena dengan demikian, kami boleh menjadi bagian untuk mendapatkan kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Mampukan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, dan dengan sukacita kami melakukannya, meraih apa yang telah Tuhan sediakan, dan mampukan kami untuk senantiasa mampu bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Berkati dan sertai kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 12, kemudian dilanjutkan dengan Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 12 demikian bunyi firman Tuhan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dilanjutkan dengan Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dalam hati dan menghayatinya dalam hidupnya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah perumpamaan yang mungkin tidak terlalu diumpamakan juga. Saya mau mengatakan melalui Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 12 tentang petani, pemerah susu, dan pengkhotbah. Suatu kali ada yang curhat
tentang keluhannya. Dalam pekerjaannya, katanya, pekerjaannya menumpuk. Capek aku. Tapi kemudian satu kawan menimpali atau menjawab tentang keluhan dia. Orang mengeluh biasanya sedih ya. Betul. Ini mengeluh, dia sedih. Tapi temannya mengatakan untuk menghiburnya seperti ini. Tapi kan pekerjaanmu menolong orang. Justru makin banyak pekerjaanmu, makin banyak orang yang kamu tolong. Lalu dia melanjutkan dengan kecil hati. Daripada pekerjaanku yang hanya untuk digaji saja, tidak ada gunanya untuk orang lain. Gajinya saya makan sendiri, saya gunakan sendiri untuk senang-senangku sendiri. Gak ada orang lain ikut senang. Ibu, bapak, dan saudara, ngomong-ngomong seperti itu, yang curhat itu ternyata apa pekerjaannya? Bapak ibu bisa tebak? Pekerjaannya adalah seorang apoteker. Seorang apoteker. Orang apoteker biasanya apa? Meramu obat. Dan obat yang diramu untuk orang sakit. Biasanya orang sakit itu sedih gitu kan. Kalau dapat obatnya pas, cocok, sembuh, senang enggak? Nah, siapa yang paling bisa menolong? Dokter kasih resep tapi tidak dibawa ke apoteker. Kira-kira sembuh enggak orangnya? Nah, ini terjadi perdebatan di dalam kelompok itu. Nah, terus saya juga ikut dengar. Kalau gitu apoteker lah, orang yang paling banyak menolong. Tapi dia mengeluh, capek dengan pekerjaannya, menumpuk setiap hari katanya. Ya udah, ya tentu Bapak Ibu kalau di apotek kan sampai antri-antri kan. Kalau ada yang sakit tuh obatnya harus diramu, ada yang dicampur, apalagi kalau anak kecil atau anak-anak yang harus minum puyer dan sebagainya. Itu di belakang itu yang namanya apotekernya itu capek. Nah, kemudian kita ingatkan, kamu capek tapi kan kamu banyak menolong orang. Dia gitu, iya ya, saya sehat. Ceritanya sampai di situ aja Bapak Ibu. Entah berapa sering kita mendengar komentar yang seperti itu. Kamu capek tapi banyak orang tertolong. Tapi dalam bacaan kita hari ini, orang kaya makan enak, gak bisa tidur. Tapi orang yang bekerja dengan baik dan makan banyak atau sedikit, dia diberkati Tuhan, tidurnya apa? Nyenyak. Apalagi dia orang kaya, bekerja keras, ya kan? Tidurnya pasti nyenyak. Ya, itu cerita di hidup kata kesia-siaan kekayaan. Ibu, bapak, dan saudara, tak berapa sering kita mendengar komentar yang seperti itu. Oleh karena itu kita belajar berapa banyak kita menolong orang, bagaimana kita menolong orang, apakah orang yang kita tolong bahagia atau tidak. Itu semua menunjukkan bagaimana kita melakukan pekerjaan. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bekerja. Seolah-olah hanya pekerjaan sebagai hamba Tuhan saja yang full time, yang terpuji, yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu yang terpuji. Katakanlah Bu Pendeta aja yang terpuji, biarkan Bu Pendeta yang kerjakan. Majelis yang terpuji, biarkan majelis yang mengerjakan. Aku kan cuma jemaat, aku kan cuma umat. Ibu, bapak, dan saudara, hari ini kita belajar seakan-akan pekerjaan lain tidak berkontribusi apapun bagi orang lain. Apa benar Bapak Ibu merasa seperti itu? Tentu tidak. Buat saya Ibu Bapak sangat banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menolong orang lain. Satu hari punya keputusan, aku ingin menolong satu orang saja kalau nggak bisa dua orang saja kalau nggak bisa tiga orang saja kalau nggak bisa empat orang saja kalau nggak bisa nggak bisa 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita lakukan mulai dari satu. Siapa orang yang paling dekat, itulah yang paling kita beri kontribusi untuk kita tolong. Apapun
yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, dalam perikop bacaan kita hari ini dari Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, khususnya ayat yang ke-8. Satu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Ya, ini mau ulang tahun ya Salatiga. Ini PJ-nya ganti-ganti. Tapi yang kita tahu, dia memerintah dengan baik dan kita lakukan apa yang terjadi. Setidak-tidaknya kita menghormati apa yang ada. Nah, Salomo di sini mengingatkan kepada kita, bukan negara Salatiga saja, tapi Indonesia. Tetapi mari kita melihat pribadi kita, yang bagaimana Salomo mengatakan bahwa pemikiran demikian itu salah. Itu salah. Ayat 8 ini memang sulit untuk dimengerti. Sulit dimengerti. Dan lebih lagi diterjemahkan. Tapi saya suka untuk menyampaikan ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, terjemahan yang lebih letterlux itu adalah di ayat 8 itu begini. Bahkan raja adalah seorang hamba. Ia milik negerinya. Itu yang dikatakan di ayat berikutnya. Untuk menjawab ayat 8, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai, ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi kayaknya nggak ada yang semua pekerjaan menjadi sia-sia menurut kekayaan kesia-siaan pengkhotbah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 7. Salomo membicarakan tentang orang-orang yang berada di posisi tinggi, yakni pejabat. Kini Salomo mengkontraskannya dengan orang-orang yang berada di posisi paling rendah dalam masyarakat pada masa itu, yakni buruh tani. Jadi buruh tani itu pekerjaan paling rendah. Pada waktu itu, kalau sekarang petani konglomerat. Banyak anak muda sekarang perempuan ingin dilamar oleh petani di desa. Tanahnya masih luas, milik ayahnya atau milik simbahnya. Petani dicari. Betul ya? Mas Dion gak kepake, tinggalnya di kota. Ya, tapi ini banyak di desa. Wah, kalau sudah dapat calon anaknya petani, wah seneng banget. Banyak undangan tersebar. Ini para di desa kami begitu. Tapi kita lupakan itu. Jadi pada waktu itu pejabat tinggi yang paling rendah itu adalah orang petani atau pekerjaan buruh tani. Bukan petaninya, tapi buruh petani. Jadi ada petani, tapi juga punya buruh petani. Yang paling rendah buruh petani. Di bawah, di atasnya buruh petani, petani. Nah, tapi dalam sebuah negara pada saat itu petani. Ya, kalau petani mutu nggak mau jual berasnya atau gandumnya gimana coba? Pejabat mau makan apa? Sayur nggak ada, gandum nggak ada, beras nggak ada. Ya. Manakala pejabat hanya mendatangkan penindasan atau sewenang-wenang terhadap buruh tani yang bekerja di ladang yang sebenarnya malah menguntungkan banyak orang, seolah Salomo mau mengatakan untuk apa profesi tinggi atau pekerjaan yang tinggi jabatannya, tetapi malah mendatangkan celaka bagi orang lain. Nah, ini yang mau diungkapkan di sini. Jadi kalau kita ada orang yang paling rendah, yang kita rendahkan, jangan. Justru di situ tumpuan kehidupan kita bergantung kepada mereka. Dialah yang akan membantu kita. Tapi Salomo mengingatkan lagi, lebih baik profesi yang rendah tetapi menyejahterakan orang lain. Oleh karena itu Yesus menjadi seorang hamba. Kalau Yesus jadi raja, kita nggak akan pernah berani untuk datang. Karena apa? Di bawah raja ada pejabat-pejabat yang lainnya.
Seperti Sakeus kalau mau ketemu Yesus tidak boleh, karena dianggap orang berdosa. Padahal Yesus mencari orang berdosa. Nah, di sini perjanjian lama Salomo ingin mengatakan kekayaan adalah kesia-siaan, atau kesia-siaan kekayaan itu diibaratkan seperti ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saya mau mengatakan satu orang tokoh yang namanya Martin Luther. Dia adalah reformator Jerman. Dia mengatakan begini: seorang pemerah susu dapat memerah sapi demi kemuliaan Tuhan. Ya, saya tidak tahu bahasa Jermannya, tapi di bahasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, a dairy maid can milk cow to the glory of God. Ya, ini bahasa Inggrisnya, tapi saya mau jawakan ya begitu saja. Artinya ya, seorang pemerah susu dapat memerah sapinya demi kemuliaan Tuhan. Dan dia melakukan, sapinya dipelihara dengan baik, dan dia berdoa untuk sapinya, kemudian dia perah susunya, dan susunya itu dimasukkan ke penjualan untuk dijual. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia menyerahkan apa yang dia lakukan. Ia bahkan mengatakan bahwa seorang petani yang memupuk ladang dengan kotoran sapi atau kotoran kambing atau dengan kotoran ternak yang lainnya, seorang pemerah susu menyukakan Allah. Ini setara dengan seorang hamba Tuhan yang berkhotbah atau berdoa. Hamba Tuhan berkhotbah itu bukan pendeta saja, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak hanya berkhotbah, berdoa. Sama pekerjaannya. Jadi pemerah susu, petani, buruh tani itu hanya berdoa. Dan berdoa itu sama dengan seorang hamba Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, Tuhan tidak pernah membuat tingkatan-tingkatan profesi dalam sebuah doa atau cara berdoa. Semua pekerjaan, entah itu serendah atau seremeh apapun, asalkan menolong orang lain dan tidak menghasilkan keuntungan dengan cara-cara yang berdosa, diperkenan oleh Tuhan. Hidupnya harus menyerahkan, memperkenankan, dan memuliakan Tuhan. Itulah berdoa. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua, Tuhan Yesus menghabiskan waktu dalam hidup ini 30 tahun hidupnya sebagai tukang kayu. Dan hanya 3,5 tahun sebagai rabi Yahudi. Hidupnya berkelana, memberitakan, berdoa untuk umat dan sebagainya. Dia datang kepada orang-orang untuk menolong. Apapun pekerjaan saudara, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah bahwa saudara sedang melayani Tuhan dan orang lain. Apapun. Nah, inilah yang akan ditingkatkan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bertanah air. Masa depan kita ditentukan oleh ketentuan-ketentuan. Oh tidak, itu aturan dalam dunia. Tapi Tuhan menyediakan apa yang sudah Tuhan sediakan, itu harus kita raih. Dengan cara apa? Kita harus melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Dan kalau kita hamba Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan sudah sediakan. Dan apa yang Tuhan sediakan itu cukup. Cukup, bahkan berlebih. Tidak kurang. Apapun bidang pekerjaan ibu, bapak, dan saudara, jangan remehkan atau rendahkan. Jangan pernah menyesal dengan apa yang Tuhan berikan. Profesi apapun, lakukan pekerjaan saudara dengan cara yang benar dalam melayani orang lain. Sebagai rekan kerja, Anda harus melakukan dengan baik. Bawahan Anda atau orang yang direndahkan atau yang kita rendahkan, mari layani dia dengan baik. Atau dengan atasan kita, atau dengan klien kita, ya. Apapun pekerjaan kita, tentu kita berhubungan dengan orang lain. Kalau jualan dengan pelanggan, kalau ada tukar beli harus dengan pembeli.
Kalau kita berhubungan dengan orang sakit, dengan orang bermasalah, sakit jiwa, sakit batin, sakit badan, sakit tubuhnya, ya kita sebut dia sebagai pasien, layani semampu kita dan serahkan kepada Tuhan dalam doa. Dan juga pengguna akhir, siapa yang paling memanfaatkan hidup kita, layanilah dia dengan baik. Yang saudara temui dalam setiap pekerjaan yang Bapak, Ibu, dan saudara lakukan, percayakan bahwa Tuhan ada di sini. Apapun yang Bapak, Ibu lakukan, serahkan pada Tuhan. Dan orang Kristen akan banyak diberkati Tuhan dan tidak akan hilang. Ada kesempatan baik yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, jangan lupakan untuk terus berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah dan sesama. Itulah yang dikehendaki dalam surat Galatia yang kita baca pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat berbuat baiklah kepada semua orang atau sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Bapak, Ibu berdoa, mengucap syukur. Terpujilah Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, memberikan seorang raja bernama Salomo, memberikan hikmat dan pengajaran. Bahkan Engkau juga memberikan keberanian untuk Ibrani 13 ayat 16, di mana kami diajak untuk tidak melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kami lakukan, berbuat baik, memberi bantuan, dan dimampukan kami untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk kami lakukan jika kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk memampukan kami masing-masing secara pribadi untuk melayani orang lain dengan benar, dengan potensi pekerjaan kami, baik pekerjaan kami rendah maupun setinggi-tingginya, apapun profesi kami. Kiranya kami dimampukan Tuhan untuk melayani orang lain dengan baik, bekerja sama dengan rekan, menghargai dan membawa untuk kesejahteraan bagi bawahan atau orang-orang yang ada di bawah kami, atasan, supaya kami dapat menghormati lebih baik dan kami dapat bekerja sama dan melakukan untuk sesuatu yang berguna untuk masa depan bagi banyak orang. Bagi kami yang memiliki pelanggan, oleh karena kami harus berdagang atau hidup untuk melakukan secara barter, tukar menukar, bayar membayar, untung dan rugi, kami mohon kiranya Tuhan memberkati agar kami semakin diberkati oleh Tuhan untuk usaha-usaha yang kami lakukan. Untuk orang-orang sakit di sekitar kami, kalaupun kami adalah orang yang sehat, dimampukan untuk senantiasa berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekeliling kami, orang-orang yang sakit di keluarga kami. Tolonglah kami untuk senantiasa melakukan orang-orang yang terakhir yang kami jumpai pada hari ini, agar kami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Hidup kami diperkenan bagi Tuhan. Kami bisa beristirahat dengan baik karena pekerjaan-pekerjaan kami ada di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami hendak berdoa secara syafaat dan kami menyerahkan keluarga besar GKJTU Bendosari ini. Mana mereka ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus sekolahnya dan mencari sekolah yang baru di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan mampukan kami dapat memilihkan yang baik dan mereka dapat belajar untuk menuntut ilmu sampai pada waktunya mereka dapat terwujud cita-cita yang diharapkannya.
Berkati setiap orang tua yang harus bergumul dan bekerja untuk mencari upah pekerjaan dari pekerjaan mereka. Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah. Ajarkan kami untuk terus bersyukur bahwa kami ada, itu adalah rancangan Tuhan. Kami bisa, itu karena Tuhan ada bersama kami. Ketika kami jatuh, janganlah kami sampai tergeletak, melainkan Engkau menopangkan tangan dan mengangkat kami. Dan kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur juga untuk pekerjaan dan pelayanan di GKJTU Bendosari ini. Pelayanan untuk pemuda, remaja, anak-anak, wanita, pria, dan umat kami sebagai jemaat lansia. Kami percayakan Kau menyertai, Kau menguatkan kami, dan kami memperoleh kasih karunia Tuhan dengan sehat, kuat, dan kami terus mengucap syukur dalam segala puji dan kemuliaan dalam doa dan syukur kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami menyerahkan Klasis Bendosari, MPH, komisi-komisi, dan juga para fungsionaris yang ada di jemaat anggotanya. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar dapat melayani dengan baik. Biarlah bulan Juli ini boleh menjadi bulan yang baik untuk kami persatukan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan misi yang harus kami wujudkan. Kami berdoa untuk Sinode GKJTU. Tuhan menyertai dan memberkati majelis pekerja harian, para bebadan pembantu, yayasan-yayasan, mitra-mitra kerja, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Satukan kami bahwa kami dapat melakukan semuanya itu. Jadikanlah tahun ini tahun rahmat bagi kami, agar kami dapat bermitra dengan baik. Banyak program untuk mendukung pertumbuhan jemaat, pembangunan gereja, dan juga perubahan-perubahan kedisiplinan dalam kepemimpinan gereja. Tuhan mengatur kami, mengubah manajemen gereja yang menjadi berkat, yang lebih misioner, menjadi dewasa, dan disatukan untuk puji dan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga negeri kami, terkhusus kota Salatiga, yang ulang tahun pada tanggal 24 Juli ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan memberkati para pemimpin dalam mempersiapkan pemilihan wali kota, dan juga mempersiapkan kepemimpinan dan kepemerintahan kami pada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar siapa yang akan terpilih nanti, sungguh semuanya itu dapat menjadi satu bagian agar kami sebagai masyarakat di Salatiga mampu untuk memilih dan mendukung agar mereka dapat bekerja dengan baik. Kami serahkan pemerintahan negeri kami, Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan semuanya itu dapat menjadi sarana negeri kami menjadi berkat bagi dunia. Kami serahkan doa syafaat ini dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur ini dan didasarkan pada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-85, ayatnya yang ke-12 dan 13, demikian bunyinya. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Demikian dasar persembahan kita. Mari kita kumpulkan dengan pujian kidung pelengkap kidung jemaat nomor 264 ayat 1 dan seterusnya.
ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kami saat ini masih Engkau beri kesempatan untuk memberikan persembahan dari berkat-berkat yang telah kami terima. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon Engkau berkenan menyediakan persembahan ini sehingga dapat berguna untuk kemuliaan-Mu di bumi ini. Mampukan kami juga Tuhan untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun amanat pengutusan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di tengah pergumulan hidupmu dan jadilah seorang saksi dari Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya dan pergilah dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Hitung Jemaat 440 bait 1 akan mengakhiri ibadah kita bersama. Iya.
Sore berarti. Apa kapan? Iya. Halo. Kafe yang sore. Dan ada di sini. Terima kasih. Iya. Pernah ketemu? Mas Daniel. Daniel sampai hari apa bisa? Supaya saya enggak kayak minggu ini Iya Mbak Nana nggih. Oh lah yo pas praktek aku ki. Mau kita bikin sapa Bapak sapa sebelum Mas. Mas Dion. Terima kasih. Oh, Mas Dion weh. Nih. Nih Mas Dion weh, Mas Dion. Ya Mas Dion saya. Ya coba. Enggak apa-apa. Ya sama Mas Jos ya. Ya. Oke. Iya. Sebentar ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang telah beribadah secara online di tempat kami GKJ Bendasari. Kiranya kasih dan berkatnya senantiasa beserta dengan Bapak Ibu Saudara semua. Untuk pengumuman ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sutwiono dengan menggunakan pujian dan ibadah berbahasa Jawa. Demikian yang bisa kami informasikan sebagai warta di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehat dan semangat selalu. Amin.